Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Dwiaryanto dari kelas TIF 6E dengan NIM 23. Di sini saya akan mempresentasikan proyek web Laravel dengan tema PMI. Di sini saya membuat dengan backend Laravel dan frontend React.js dan MySQL sebagai database. Nah, di sini ada kode ENV yang saya gunakan untuk mengoneksikan ke database MySQL. Ini tabel-tabel yang saya gunakan di MySQL. Kembali ke VS Code. Nah, selanjutnya ada out controller. Out controller berfungsi untuk register, login, dan logout. Selanjutnya ada API.php untuk jembatan data front-end ke back-end. Selanjutnya ada API.js untuk mengambil data dari backend lewat API tadi. Nah, kita lanjut ke tampilan web saya. Nah, ini adalah tampilan sebelum login. Semua fitur di sini belum bisa berfungsi dan belum terkoneksi dengan database kecuali pada bagian kritik dan saran. Di kritik dan saran kita sudah bisa menggunakannya. Nah, sudah bisa. Tetapi untuk bagian di sini belum bisa. Harus login terlebih dahulu. Nah, mari kita login. Nah, ini untuk tampilan login saya. Kita akan login dengan admin ke admin. Nah, ini adalah tampilan dashboard admin saya. Terdapat selamat datang admin dan terdapat tambah kegiatan baru. Terdapat total pendonor berdasarkan total keseluruhan dan berdasarkan golongan, jumlah permintaan darah, dan stok darah yang tersedia berdasarkan golongan. Kita akan coba tambahkan kegiatan. Nah, kegiatan berhasil kita tambahkan. Kita bisa melihatnya di data kegiatan. Nah, sudah muncul. Di sini kita bisa mengeditnya. Nah, selanjutnya ke data pendonor. Di data pendonor kita bisa mencari data berdasarkan nama dan nick atau memfilternya berdasarkan golongan darah. Kita juga bisa mengedit dan juga bisa menghapus. Kita juga bisa menambahkan data pendonor berdasarkan user. Data sudah masuk. Selanjutnya kita ke data permintaan darah.
Nah, di data permintaan darah terdapat stok darah berdasarkan golongan dan data yang meminta darah kepada PMI. Nah, di sini kita bisa mengeditnya. Kita juga bisa menghapus atau melakukan penerimaan di status nanti. Nah, kita coba menambahkan data. Ya, sudah masuk di sini. Kita bisa melakukan aksi menerima permintaan atau menolak permintaan. Kita akan menolaknya. Nah, kalau kita tolak, maka status akan reject dan menjadi warna merah. Nah, kita akan beralih ke stok darah. Di bagian stok darah, kita dapat melihat stok darah berdasarkan golongan, dan kita bisa mengedit untuk menambahkan atau mengurangi berdasarkan stok yang tersedia di PMI kita. Selanjutnya ke data user. Di sini terdapat data-data user yang sudah memiliki akun. Nah, kita bisa mengedit. Nah, kita juga bisa menambahkan. Ya, untuk nick harus 16, tidak boleh kurang maupun lebih. Nomor telepon, alamat, tanggal lahir. Ya, untuk role di sini kita bisa menambahkan user, PMI atau admin. Kita tambahkan PMI. Jenis kelamin, simpan. Data sudah berhasil kita tambahkan. Selanjutnya kita ke kritik dan saran. Nah, di kritik dan saran ini adalah yang kita uji saat belum uji tadi, sudah berhasil masuk di sini walaupun kita belum uji. Nah, selanjutnya kita ke menu utama. Di menu utama saat sudah login di sini terdapat admin. Untuk yang lainnya tetap sama seperti yang login tadi. Kita logout. Selanjutnya kita login lagi sebagai PMI. Ya, di dashboard PMI terdapat seperti di admin tadi, tetapi tidak ada penambahan kegiatan. Kita beralih ke data pendonor. Sama seperti admin tadi, tetapi kita tidak bisa mengedit data pendonor. Kita bisa mengeditnya harus melewati detail. Nah, kita mengeditnya di sini. Di sini. Kita simpan. Dari selanjutnya ke permintaan darah. Sama seperti admin, tetapi tidak bisa mengedit ataupun menghapus. Kita hanya bisa menerima ataupun menolak permintaan. Selanjutnya ke stok. Stok sama seperti di admin, tetapi tidak bisa mengedit data yang tersedia.
Menu utama sama, kita beralih ke user, login sebagai user. Oh ya, di login ini terdapat menu register. Ya, di bagian register kita bisa menambahkan akun apabila kita belum memiliki akun. Mari kita coba. Nah, kita berhasil register dan akan redirect ke menu utama. Nah, kita akan login dengan user. Nah, di tampilan dashboard user terdapat selamat datang user atau nama kita, golongan darah user, profil user, dan jadwal donor terdekat. Kita pindah ke donor. Nah, di halaman donor terdapat terakhir donor, golongan darah, serta daftar donor. Nah, terdapat jadwal terdekat 15 hari, status kelayakan donor. Nah, di status kelayakan donor harus 60 hari baru kita bisa donor lagi. Dan terakhir donor, daftar donor kita bisa tambahkan. Sudah berubah. Kita pindah ke golongan darah. Kita bisa mengajukan golongan darah yang kita minta, sumpah kantong, tanggal dibutuhkan, kita kirim. Nah, akan masuk ke daftar permohonan yang kita. Nah, kita tinggal menunggu statusnya. Kita akan ditolak atau akan disetujui. Kita pindah ke data kegiatan. Ya, di daftar kegiatan terdapat daftar kegiatan yang akan datang. Nah, ini contohnya. Nah, pamflet ini akan berisi apabila kita mengupload di kegiatan tadi. Kita pindah ke profile. Kita bisa mengedit profil kita di sini. Nah, sudah berhasil. Di sini pun akan berganti. Kita ke menu utama, terdapat nama kita. Nah, di sini apabila kita klik download sekarang, maka akan menuju ke halaman download. Begitupun di bagian di sini. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.